Teman-teman, kembali lagi dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Gua lagi mikir ya, lagi berpikiran bahwa dulu tuh gua pas lagi bujang, pas lagi remaja tuh yang namanya belajar itu males. Apalagi gua sampai ngebaca buku gitu. Ada minat buat baca buku ya ketika gua udah punya istri. Ya karena gua tuh butuh gitu. Rada telat, tapi setidaknya ya gue bisa ngerubah gitu. Ngerubah keburukan gua. Dan gua sekarang tuh ngerasa bahwa hidup itu perlu banget referensi. Penting banget, penting sekali kita cari ilmu, menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Ketika teman-teman malas buat belajar, malas buat baca buku, pikiran-pikiran yang menghambat proses lu untuk merubah kebiasaan buruk lu, coba deh asingkan dulu, sisihkan dulu pikiran-pikiran yang bisa menghambat proses pembelajaran lu. Hidup itu cuman sekali kalau kita nggak memulai untuk menggali ilmu sebanyak mungkin. Maka ke depan lu akan bingung, serius. Lu akan linglung. Ayo kita pada apa sih merubah pola pikir kita bahwa lu tuh nggak bisa belajar cuman dari sekedar pengalaman doang. Lu butuh referensi-referensi lain juga gitu. Carilah metode-metode yang bisa membuat lu tuh merasa nyaman untuk ngebaca buku. Membaca buku ya, baca buku nih. Nih buku yang lagi gua baca tuh Madilog Tan Malaka ya kan. Jadi wah buku tuh mahal tahu, carinya susah. Ya udah lu cari yang elektronik buku aja, ada di Shopee banyak, ya kan? Cari itu, lu lagi pingin nguasain apa, tentang bidang apa, ya udah lu beli buku itu, lu pelajari gitu. Kalau toh buku mahal ya, lu beli elektronik buku yang bentuknya soft copy, filenya PDF gitu kan paling berapa sih? Gak sampai 5.000. Banyak tuh di Shopee. Kalau lu ngerasa males gitu buat baca buku, kan kalau elektronik buku kan e-book, kita baca dari HP bisa kan, bentuknya soft copy dari file PDF gitu. Ada kok metode-metode lain gitu, ya kan? Biar lu nggak nontonnya cuman konten-konten receh gitu di TikTok, di YouTube gitu kan. Jadi waktu lu nggak terbuang sia-sia. Karena kita tuh perlu serius. Sumpah dah, gue sekolah, ilmu yang gue dapetin dari sekolah tuh, ya Allah, apa sih, dikit banget dan kayak nggak berguna aja di kehidupan kita gitu, di kehidupan nyata kita gitu. Sekolah ya sekedar tahu rumus matematika, ya kan, ilmu sejarah, itu aja kadang ada yang lupa, ya toh. Jadi kalian tuh perlu belajar lah. Gue juga nih sedikit demi sedikit baca ya. Pas kita mood ada waktu luang ya kan, kita baca. Kalau toh merasa buku ini mahal, lu bisa kok beli elektronik buku. Paling 5.000-an lah, di Shopee ada e-book gitu. Jadi apa ya? Jangan sampai lu merasa terlambat. Lu bisa kok memulainya dari sekarang, sedikit demi sedikit merubah suatu hal yang harus lu rubah. Perlu banget serius ketika kita udah nggak sekolah ya kan, kita punya ijazah, kita kan langsung terjun nih ke dunia nyata.
yang penuh dengan masalah-masalah kehidupan, dan kita harus bisa menyelesaikan masalah itu ataupun bisa mengatasi masalah itu, bisa ngadepin masalah itu. Kita butuh referensi, butuh sikap-sikap yang ideal ya toh. Harus bisa memiliki kedewasaan, bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa mengatasi masalah dengan pikiran yang jernih, bukan mengandalkan emosi ya toh. Ayolah kita cari referensi sebanyak mungkin, belajar, menimba ilmu, iya kan? Perlu, serius dah. Gua ngerasain nih. Gua sekolah tuh bandelnya minta ampun, belajar aja males. Sekarang nih baru ngerasa ketika gua punya tanggung jawab yang besar, gua butuh referensi, gua butuh ilmu-ilmu yang harus diterapkan dalam perjuangan hidup gua, langkah gua menuju kesuksesan yang gua inginkan. Jangan sampai keterpurukan itu meracuni diri kalian sehingga kalian berhenti untuk melangkah. Tetap melangkah sampai ke tujuan. Lelah bolehlah, tapi jangan sampai berhenti gitu. Cari referensi yang memudahkan langkah lu gitu, sampai lu bisa menggapai impian lu. Iya kan? Hidup itu cuma sekali, jangan sampai lu menyanyiakan waktu yang ada. Jadi, lu bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan kesempatan, peluang dengan baik. Ketika lu menggali ilmu, mencari referensi sebanyak mungkin, maka lu akan menemukan potensi-potensi yang membuat diri lu tuh maju, membuat diri lu tuh berkembang, memiliki kesempatan yang bagus untuk kehidupan lu di masa mendatang. Iya toh, lu tahu nih kebutuhan di lingkungan lu bisa ngelengkapin potensi yang ada, kesempatan, peluang yang ada, lu bisa manfaatin peluang dengan baik, ya toh. Semangat mencari ilmu sampai ke liang lahat, ya toh. Alang ilmu ilahlah di minal mahdi. Itu aja pedomannya. Mencari ilmu sampai ke liang lahat. Jangan berhenti untuk mencari ilmu. Kita butuh referensi, kita butuh membaca. Jangan cuman pedomannya dari YouTube dan TikTok, karena banyak konten-konten yang sampah gitu. Iya toh, sekarang tuh konten tuh nggak jelas, serius. Makanya teman-teman harus bisa lebih mengenal diri kalian. Yang perlu di-upgrade tuh apa, kekurangan diri kalian tuh apa, sehingga kalian bisa tahu nih kekurangan kalian di mana, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus diperbaiki. Ya. Jadi seperti itu, kalian harus cari referensi sebanyak mungkin, bukan cuman referensi dari orang gitu. Lu mencari ilmu dari setiap sudut, dari buku, dari video, dari konten-konten kreator, ataupun dari apapun itu yang bisa menambah ilmu lu. Nih, gua aja ya, baru baca beberapa halaman dan ini cuman baru di bab perpustakaan. Udah mengambil banyak ilmu nih dari buku ini. Yang dijelasin di buku ini, di perpustakaan ya judulnya, di babnya tuh, Tan Malaka menjelaskan, kita masih ingat sesungguhnya saya maklumi sikap kedua pemimpin tersebut dan sebetulnya saya banyak menyesal karena tidak bisa berbuat begitu dan selalu gagal kalau mencoba berbuat begitu. Nih, dijelaskan bahwa bagi seseorang yang hidup dengan pikiran yang mesti disebarkan, baik dengan pena maupun dengan mulut, perlulah pustaka yang cukup. Contoh, seorang tukang tak akan bisa membuat gedung kalau alatnya seperti semen, batu, tembok, dan lain-lain tak ada. Seorang pengarang atau ahli pidato perlu akan catatan dari buku musuh
kawan ataupun guru. Catatan yang sempurna dan jitu bisa menaklukkan musuh secepat kilat dan bisa merebut kesepakatan dan kepercayaan yang bersimpati sepenuh-penuhnya, baik dalam polemik, perang pena, baik dalam propaganda. Maka catatan itu adalah barang yang tidak bisa ketinggalan, seperti semen dan batu tembok buat membuat gedung. Selain daripada dipakai barang bahan ini, buku-buku yang berarti tentulah besar faedahnya buat pengetahuan dalam arti umumnya. Jadi kalau teman-teman lagi punya visi misi untuk menuju ke suatu tujuan, punya cita-cita, lu kan butuh kemampuan nih. Nah, kemampuan tersebut kan butuh referensi. Makanya teman-teman harus kumpulkan, ambil referensi sebanyak mungkin, entah itu dari relasi orang lain, dari teman, dari para ahli, dari pengalaman hidup, cari referensi dari buku-buku, iya toh. Nah, itu pelengkap lah. Ini kan untuk pelengkap. Baca buku kan untuk pelengkap dan tentunya penting banget. Tan Malaka pun menyebutkan di buku ini bahwa ketika tukang kepingin ngebangun gedung, kalau nggak ada semen, nggak ada batu, nggak ada alat-alat pelengkap untuk ngebangun gedung tersebut, ya gedung tersebut nggak mungkin bisa wujud, nggak bisa berdiri kokoh. Maka dari itu kalau teman-teman lagi punya visi misi untuk menempuh, untuk sampai ke tujuan, punya cita-cita agar cita-cita bisa diraih, carilah ilmu sebanyak mungkin, referensi sebanyak mungkin sampai komplit, sehingga tujuan yang lu inginkan tuh bisa cepat tercapai, cepat tergapai. Langkah lu mulus sampai ke tujuan. Ketika ada hambatan, lu tabrak aja hambatan itu. Lu bisa memiliki senjata yang banyak, memiliki wawasan yang cukup buat menjalani proses-proses yang ada, proses-proses yang harus lu lalui. Jangan berhenti melangkah, jangan berhenti cari referensi, mencari ilmu itu sampai mati. Jangan jadikan alasan untuk kalian tidak belajar. Pasti ada jalannya selagi kalian niat untuk belajar. Iya kan? Sadar diri, koreksi diri, itu yang paling penting. Karena ketika lu bisa memahami diri lu secara mendalam, lu tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus kamu tinggali, mana yang harus lu pertahankan. Intinya, lu harus tetap optimis demi tujuan lu, demi cita-cita lu, dan lu harus yakin kepada diri lu sendiri. Jangan sampai meremehkan diri lu sendiri. Karena ketika lu meremehkan diri lu sendiri, itu adalah hambatan yang terbesar dalam proses menuju sukses. Terima kasih, saya Barat Muji Pangestu. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan mudah dipahami sama teman-teman dan bermanfaat, menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Pantengin terus channel Bah Entertainment, jangan lupa like, comment, and subscribe.